Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 143. Syafiq meringis, merasakan kepalanya berdenyut dan berat. Ia mencoba perlahan membuka matanya, mengerjap pelan, mencoba mengenali ruangan putih tempatnya berada saat ini. Bang, suara itu membuat Syafiq sontak menoleh. Matanya membelalak, melihat sosok Selin yang sudah belasan tahun tidak dilihatnya. Syafiq langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Meski sudah lama tidak berjumpa, tapi ia masih mengenali mantan istrinya itu. Begitupun Selin yang tidak akan mungkin melupakan wajah Syafiq. Selin? Iya bang, maaf tadi aku bawa abang ke sini. Abang pingsan. Terima kasih, tapi abang harus pergi. Gerakan Syafiq terhalang karena infus yang masih menancap di punggung tangannya. Lelaki itu menghela napas berat. Pintu ruangan terbuka dari luar. Mam, loh, kita ketemu di sini, Pak. Dokter yang menangani Kiai Abdillah itu menatap Syafiq yang mencoba untuk berdiri. Bisa tolong bukakan infus saya, pinta Syafiq. Pantas saja Syafiq merasa seperti mengenali wajah dokter yang menangani ayahnya itu. Ternyata memang itu adalah anak Selin. Wajah mereka sekilas akan terlihat sama. Maaf Pak, tidak bisa sebelumnya, cairan infusnya habis. Tidak ada pilihan lain, Syafiq harus membawa serta tiang infus itu. Karena Syafiq juga sadar kondisi tubuhnya saat ini tidak baik-baik saja. Selin sadar diri, ia tidak akan mungkin membantu memapa Syafiq. Queen, di sini ada perawat cowok, tanya Selin. Ada mam, sebentar. Queen keluar dari ruangan itu. Saat di ambang pintu, ia kembali setelah memanggil seorang perawat laki-laki untuk membantu Syafiq. Sebelum pergi, Syafiq kembali mengucapkan terima kasih. Queen menatap sang ibu yang gelagatnya tidak biasa. Mam, Mami kenal Pak Syafiq? Kamu sudah selesai tugas kan? Selin mengalihkan pembicaraan. Bukan selesai, tapi ini waktunya istirahat. Mami kesini mau makan siang bareng kan? Selin mengangguk. Ya udah, ayo. Mami juga hutang penjelasan sama aku. Queen merangkul pundak ibunya. Dahi Selin berkerut. Hutang? Penjelasan apa? Soal Pak Syafiq. Tatapan Mami bikin aku curiga. Queen menyipit menatap Selin. Mereka memilih untuk makan di restoran yang jaraknya tidak jauh dari rumah sakit. 10 tahun lalu, Selin dan Queen kembali ke tanah air. Selin memutuskan untuk memulai kembali kehidupannya. Ia ingin berdamai dengan masa lalu. Selin yang seorang wanita karir tidak pernah memiliki waktu untuk berjalan-jalan atau semacamnya. Ia hanya pernah beberapa kali melihat Syafiq dari kejauhan tanpa berani menegur. Saat berada di negara orang, Selin malah semakin sulit melupakan Syafiq. Ia memilih untuk memulai hidup barunya di tempat di mana dulu hidupnya hancur karena ulah sang kakak. Beberapa bulan setelah bertemu dengan Syafiq, Selin bukan menikah ulang dengan Diego, tapi lelaki itu malah memilih untuk berpisah karena sadar ia tidak akan bisa menggantikan posisi Syafiq di hati Selin. Selin dan Diego berpisah secara baik-baik. Sampai saat ini pun masih berkomunikasi, hanya sekedar teman tidak lebih. Diego sudah bahagia bersama dengan keluarga barunya, sedangkan Selin memilih untuk tidak menikah. Ia merawat putri semata wayangnya yang bulan depan baru akan menikah. Queen memang tidak ingin menikah cepat karena fokus pada karir yang dimilikinya. Ayolah mam,
Cerita, aku penasaran. Mau pesan apa? Queen mengambil buku menu dari sang ibu. Tanpa memilih, ia langsung memesan karena tidak sabar mendengar apa yang akan dikatakan oleh ibunya. Sekarang aku udah pesen makanan. Aku siap dengerin cerita mami. Meskipun sepanjang rel kereta. Queen. Selin menarik napas panjang. Bang Syafiq itu mantan suami mami. Mata Queen membelalak mendengarnya. Mantan suami? Sebelum mami sama daddy? Selin mengangguk. Iya. Bukan cuma mantan suami, celetuk Queen. Sebelah alis Selin terangkat. Maksudnya, mami masih cinta sama Pak Syafiq kan? Tuding Queen. Ia bukan lagi anak kecil yang bisa dibodohi seperti ini. Selin tertawa hambar. Apa yang kamu katakan, nak? Kamu kayaknya terlalu capek sampai bicara ngelantur. Kenapa, Mam? Kenapa? Takut mengakui? Apa yang membuat mami sampai nggak mau menikah lagi? Apa ini? Pertanyaan telak dari Queen itu membuat Selin terdiam. Diam karena apa yang ditebak oleh putrinya itu benar adanya. Waktu saja bahkan tidak bisa menghapus rasa cinta Selin untuk Syafiq. Dengarkan aku, Mam. Mencinta itu nggak dilarang. Asal jangan sampai rusak rumah tangga orang aja. Pak Syafiq juga punya istri kan? Tadi aku ketemu istrinya juga. Ketemu di rumah sakit. Siapa yang sakit? Selin terlihat penasaran. Ayahnya Pak Syafiq. Kemarin beliau kecelakaan. Istrinya meninggal di tempat. Mata Syafiq langsung membulat. Meninggal? Iya, aku harap Pak Abdillah bisa segera pulih. Selin pernah jadi bagian dalam keluarga Syafiq. Ia bahkan merasa beruntung karena saat itu mendapatkan mertua yang begitu menyayangi dirinya. Bahkan sudah seperti ibu sendiri. Selin sempat merasakan kasih sayang ibu dan juga ayah mertuanya dulu. Sekarang ia tidak memiliki hak apapun untuk menjenguk mantan ayah mertuanya saja Selin enggan. Ia tidak ingin kehadirannya malah membuat masalah baru. Ia juga sebenarnya tidak sengaja bertemu dengan Syafiq tadi. Niat Selin memang ingin mengajak putrinya untuk makan siang bersama. Tidak disangka akan bertemu dengan Syafiq di sana. Aku jadi penasaran, sehebat apa Pak Syafiq sampai buat mami gak bisa move on sampai sekarang. Queen. Senyum tipis tersungging di bibir Selin. Orang yang luar biasa. Bahkan mami gak pernah lihat orang yang kayak dia. Mungkin dia satu-satunya di dunia ini. Tawa kecil lolos dari bibirnya. Bibirnya memang tersenyum. Tapi luka hatinya menganga. Luka yang entah kapan akan sembuh. Mungkin akan dibawa sampai ia tidak lagi menginjakan kaki di dunia ini. Selin terluka bukan karena Syafiq. Karena takdir yang begitu kejam sudah memisahkan mereka berdua dengan cara yang sama sekali tidak disangka. Saat ini, fokus Selin hanya untuk kebahagiaan putrinya. Soal cintanya hanya disimpan di hati. Tidak ada niatan untuk mengusik hidup Syafiq yang sudah bahagia bersama keluarganya sendiri. Ya Allah, kamu kenapa, Mas? Alika cemas melihat suaminya datang diantarkan oleh perawat. Terima kasih, Mas, ucap Alika pada perawat yang sudah mengantarkan Syafiq. Alika membantu suaminya untuk duduk di sofa. Syafiq menolak diminta untuk berbaring. Mas nggak apa-apa sayang. Selain itu yang terucap dari bibirnya, tidak pernah mau membuat sang istri cemas seperti ini. Nggak apa-apa gimana kalau pakai infusan begini? Alika diam-diam mengusap ujung matanya yang basah. Ia tahu suaminya masih terpukul sampai kondisinya menurun seperti ini. Selama menikah dengan Syafiq, baru kali ini Alika melihat suaminya itu benar-benar sakit seperti ini.
Syafiq sendiri tidak tahu kenapa ia bisa seperti ini. Sayang, bantu Mas ke kamar mandi, pinta Syafiq. Pelan-pelan Mas, Alika membantu suaminya itu untuk berdiri. Ia tidak akan meminta penjelasan sekarang karena melihat kondisi Syafiq. Entah bagaimana nanti tanggapan Alika jika tahu suaminya bertemu dengan Selin. Apakah Alika akan cemburu dalam situasi seperti ini? Ditambah lagi jika Alika mengetahui fakta jika Selin masih mencintai Syafiq sampai detik ini. Bahkan tidak menikah hanya karena cintanya pada Syafiq. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.